Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental SRTG kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimernya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari SRTG ini atau Saratoga ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha investasi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari hasil investasinya berupa capital gain maupun dari dividen. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Saratoga. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Edwin sebesar 33,1%, PT Unitras sebesar 32,72%, Sandiaga Uno sebesar 21,51%, masyarakat sebesar 11,96%, dan sisanya Treasury sebesar 0,71%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk investasi yang dilakukan oleh Saratoga. Jadi yang pertama, teman-teman bisa lihat ini ada growth punya, ada yang blue chip punya. Jadi yang blue chip punya memang mereka lebih berharap pada dividennya, kalau growth mungkin dari capital gainnya. Dan teman-teman bisa lihat mungkin ada beberapa perusahaan yang teman-teman kenal juga seperti Adro, ini MDK, TBIG, sama MPMX. Jadi ini adalah perusahaan blue chip yang maksudnya diinvestasikan oleh Saratoga. Terus ini juga ada oil. Jadi mereka membagi dari empat kategori ya teman-teman. Jadi yang natural, infrastruktur, sama consumer. Habis itu sama past investment. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari segi revenue-nya dari 2014 sampai 2020 cukup beragam ya dari segi pendapatannya. Dan di 2018 ini secara pendapatan minus teman-teman. Jadi karena ini adalah perusahaan investasi, jadi jika mengalami penurunan harga saham, maka pendapatannya juga akan mengalami minus teman-teman. Terus kalau kita lihat secara kuartal 3 atau 2020 dengan 2019 kuartal 3, kita bisa melihat bahwa perusahaan Saratoga ini mengalami penurunan sebesar 82,7% dari segi pendapatannya. Terus kita bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 72%. Terus dari segi net profitnya juga cukup beragam, dan di kuartal 3 mengalami penurunan sebesar 82,9%. Dan kita untuk kuartal 4-nya kita bisa seperti tadi asumsi kuartal 3-nya kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 78,4%. Terus dari segi asetnya cukup beragam, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,6%. Di 2018 mengalami penurunan karena penurunan harga saham. Karena gini, ketika perusahaan investasi berarti investasi itu kan langsung dikategorikan sebagai aset. Jadi jika asetnya turun ya berarti pendapatannya turun, berarti asetnya juga akan mengalami penurunan. Terus dari segi hutangnya cukup konsisten mengalami penurunan, dan 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 7,7%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten juga mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 sebesar 4,4% kenaikannya. Dan teman-teman, ini merupakan saham melihat laporan keuangan dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Untuk net profit margin untuk 2020 ini sebesar 92,31%. Jadi untuk MPM ini untuk perusahaan investasi memang akan sangat tinggi ya teman-teman. Karena di mana yang mereka gunakan untuk bekerja adalah asetnya mereka. Jadi ketika pendapatannya dan sebenarnya mereka hanya untuk biaya pengeluarannya memang sangat sedikit ya, karena mereka tidak ada HPP atau nilai produksi yang perlu mereka keluarkan. Jadi mereka benar-benar hasil investasinya dikurangi dengan gaji karyawan, dikurangi dengan sewa dan lain-lainnya, itu sudah menjadi net profitnya mereka. Jadi untuk MPM-nya mayoritas memang sangat tinggi. Terus untuk dari segi EPS-nya, untuk EPS-nya di 593, dan kalau kita lihat dari segi pernya, mungkin pernya kita bisa dapat di 8,9 kali. Jadi kalau kita lihat secara historinya, mungkin untuk per di 2020 ini bisa dikatakan cukup tinggi.
Dan kalau kita lihat dari segi harga pun memang mengalami kenaikan cukup signifikan ya dari segi harga saham. Dan tetapi dalam segi EPS-nya mengalami penurunan cukup lumayan juga di tahun 2020 ini. Terus untuk dari segi book value di 8815, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 5275, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,6 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan historinya, mungkin kita bisa mendapatkan bahwa untuk Saratoga ini selama dari 2015 ya sampai dengan 2020 ini memang PBV-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,15 kali, dan ini juga bagus sekali, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan secara historinya pun memang untuk DER-nya belum pernah mencapai angka 1. Terus dari segi ROE untuk di 2020 ini di 6,72%. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, mungkin di tahun 2016, 2017 sama 2019 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau di 2020 karena penurunan harga saham juga mungkin hasil investasi mereka mengalami penurunan, jadi mereka mengalami kerugian ya dari segi ROE-nya. Terus di 2020 ini di sekitar 6%, menurut saya sih juga lumayan ya, di mana di 2020 ini semua kita tahu bahwa kita sedang mengalami namanya pandemi COVID-19. Terus dari segi ROA-nya di 5,84%, dan kalau sebelum-sebelumnya juga lumayan tinggi ya di sekitar 20-an% untuk dari segi ROA-nya. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5275, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value Saratoga ini sekitar Rp7.000. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 32,7%. Ya teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa, saya berikan status oke karena ini perusahaan investasi ya. Jadi dan portfolio atau hasil investasi mereka dan apa yang mereka investasikan menurut saya masih sangat bagus, dan perusahaan ini saya melihat masih sangat mampu ya untuk bertahan 5 sampai 10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum, dan yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue sama net profit saya berikan status no karena hasil investasi mereka mengalami penurunan lebih dari 50%. Terus kalau tetapi memang ini force major ya teman-teman. Jadi saya rasa nanti ketika ekonomi kita udah kembali baik, pasti perusahaan investasi ini juga akan kembali lebih baik juga. Terus dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya ini perusahaan investasi kembali lagi. Jadi jika kita sedang mengalami krisis ekonomi, pasti untuk secara revenue atau net profit-nya pun pasti akan sangat terdampak. Jadi untuk sektor ini kita perlu memperhatikan kondisi ekonomi dari perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan. Terus kalau yang sisi kedua yang saya berikan status oke karena liability-nya masih di bawah DER-nya di bawah 1. Terus untuk ROE saya berikan status no karena harga ROE-nya masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Saratoga ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli Saratoga ini atau SRTG ini. Teman-teman, mungkin ini menjadi watchlistnya saya. Saya coba akan mempertimbangkan apakah saya akan masuk ke SRTG ini atau tidak. Karena saya perlu mempelajari lebih dalam lagi apa-apa saja saham-saham yang mereka investasikan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di roycat13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.